Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di program Masjid Peradaban, yaitu kajian tematik pekan dengan tema Benarkah Nabi Khidir masih hidup, bersama Ustadz Henry Lensa hafizahullah taala. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, suara jelas ya? Jelas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arzuqna ma'rifataka ya rabbal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Qala ta'ala fi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala. Akhwat, ikhwan, tidak ada ikhwannya ya. Ada satu sakurina. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi insyaallah dengan semangat ya. Terus semangat. Mudah-mudahan semangat kita untuk bermajelis ilmu itu bagian dari kebenaran iman kita sebagai seorang muslim. Karena orang yang beriman, sesibuk apapun, secapek apapun, dia akan senantiasa menyempatkan diri untuk bermudzakarah, ya, bermajelis zikir. Apa sih di majelis zikir itu? Majelis zikir itu yang mana di situ disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana di situ disebutkan tentang syariat Allah, ya, petunjuk Rasulullah, itulah majelis zikir. Nah, jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, farta'u fiha, kalau kamu lewat taman-taman surga mampir dong. Ya, apa itu taman-taman surga? Kata Nabi, hilaquz zikri. Ya, majelis-majelis zikir. Halakoh zikir. Nah, zikir itu apa? Al-Quran, As-Sunnah itu zikir. Dan apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tema kita pada pagi ini insya Allah 1 jam lah kurang lebih ya. Nah, yang berhubungan dengan seorang sosok Nabi Allah, yaitu Al-Khadir alaihi salam. Dan itu memang belum Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara apa, terang-terangan dengan namanya atau dengan julukannya. Tetapi Rasulullah menyebutkan ya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Allah sebutkan tentang hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada dia ilmu. Ya. Nah, jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi yang luar biasa, ya, ulul azmi, pemberani, ya, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Bani Israel dan mendakwahi Firaun. Mungkin kalau zaman kita berani nggak ya kita dakwahin yang model-model kayak gitu? Ya, gimana Firaun coba ya, diktator, kejam gitu ya. Bayangin dia pernah nyembelihin anak-anak Bani Israel, ya.
Bani Israel tuh diperbudak, suruh kerja doang ya, tapi nggak digaji atau gajinya rendah. Nah, ya padahal Bani Israel orangnya cerdas-cerdas. Sampai sekarang ya orang Yahudi itu IQ-nya tinggi-tinggi. Ya, pintar-pintar lah ya. Nah, kayak sekarang industri-industri semua mau perdagangan kayak industri senjata kayak teknologi ya. Sains itu orang-orang Yahudi nomor satu. Dulu zaman Firaun jadi budaknya Firaun. Suruh kerja tok, tapi dihinakan. Nah, Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel plus mendakwahi Firaun. Nah, ya Nabi Musa karena sudah rasul, tugas rasul berdakwah akhirnya didakwahi juga. Nah, singkat kata intinya Nabi Musa itu orang hebat, ya ulul azmi minar rusul. Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Bayangkan ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara kepada siapa? Kepada siapa? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa. Luar biasa kedudukan Nabi Musa. Allah langsung ketika Nabi Musa berada di satu tempat ya, bil wadil muqaddas Tuwa, di satu lembah suci namanya Tuwa. Ya, Allah mengangkat Nabi Musa, langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa. Luar biasa. Satu derajat yang sangat tinggi, bukan cuma diajak berbicara, langsung diamanahi oleh Allah untuk berdakwah. Ya, mungkin kita aja ya kalau diajak bicara sama orang penting begitu ya. Diajak bicara sama orang penting begitu. Gimana begitu? Ya. Coba ya, di sini ada teman yang ditelepon sama orang penting, sama Bill Gates begitu. Ditelepon kira-kira mau dikasih apa? Dikasih duit kah atau apa begitu? Mungkin udah deg-degan. Nah, bagaimana ini Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Nabi Musa ya dan mengangkat Nabi Musa sebagai rasul. Tetapi ya sebagai manusia biasa Nabi Musa pernah sedikit keliru, bukan sedikit ya, sebetulnya keliru yang betul-betul harus diluruskan. Jadi pernah satu ketika Nabi Musa itu ditanya ya, man a'lamun nas, manil a'lam, man a'lamun nas, siapa manusia paling alim, siapa manusia paling alim. Kata Nabi Musa, ana a'lamun nas, saya manusia paling alim. Ya mungkin Nabi Musa melihat memang radius 10 meter, 20 meter di sekitar Nabi Musa yang ngerasa Nabi Musa memang dia paling alim. Kenapa? Jadi imamnya Bani Israel kan? Ya, bahkan dia sudah didaulat menjadi nabi kan, menjadi rasul ya. Mungkin kalau satu sisi ngomong wajar lah anak alamun nas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Kenapa? Karena dia tidak mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah. Harusnya Nabi Musa ngomong begini, Allahu a'lam bi a'lamin nas. Allah yang maha tahu siapa manusia paling tahu gitu ya. Jangan ya kayaknya saya yang paling tahu ya, a'lamun nas, yang paling alim itu saya. Harusnya kembalikan ke Allah. Hanya Allah lah yang tahu siapa manusia paling alim gitu. Ya, hanya Allah lah yang tahu siapa manusia paling alim. Karena di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain selain kita. Nah, seperti itu. Dan ini juga sebetulnya ingin menegur Nabi Musa karena Nabi Musa sedikit hanyut dalam, dan ini penyakit kita ya. Penyakit kita orang yang merasa sudah berilmu atau betul merasa ya, orang yang sudah berilmu ini tetap saja ada ujiannya. Merasa paling alim atau lebih alim dari saudaranya. Ini penyakit ujian, memang ujian. Jadi semuanya ujian. Nanti orang bodoh juga diuji. Kalau sebenarnya udah bodoh ngerasa udahlah nggak apa-apa, kalau bodoh kan enak nggak dihisab katanya. Ya. Kan nggak ditanya sama Allah kan bodoh, nggak juga. Ya Abu Jahal ya. Bapak bodoh. Nah, kenapa? Karena nggak mau mencari ya. Nanti sama dengan Abu Jahal, bapak bodoh ya, karena nggak mau mencari hidayah. Sebetulnya kebodohan itu karena
Bukan karena kita nggak mau cari, karena memang kita itu sebetulnya itu cari-cari alasan. Aslinya itu kepala batu, ya. Aslinya pembangkang, ya. Nah, aslinya memang nggak mau nuntut ilmu supaya apa? Supaya enak hidupnya. Ya, semuanya boleh, semuanya asik. Ya udah, apa yang kita ingini kita laksanakan. Ya, apa yang kita suka, jiwa kita suka apa, ya udah kita sikat gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari Nabi Musa. Anta, Musa, ajak murid kamu satu, asisten, ya, terus bawa ikan di tempatnya, pergi sana ke pantai. Pergi sana ke pantai, cari hamba saya yang sudah saya ajarkan ilmu dari sana. Ya, mil ladunna ilma. Jadi dapat ilmu laduni, ya. Ilmu laduni itu apa? Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa, bisa. Kita dapat ilmu dari Allah itu bisa, bisa. Nah, ya karena memang ilmu semuanya juga dari Allah. Ya enggak? Ya, belajar fisika, belajar apa, itu kan juga semua dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu ya dari Allah, ya. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma cuma memang nanti ketika kita mensucikan hati, kita mempunyai pandangan-pandangan yang betul-betul nggak meleset. Pandangan-pandangan yang Allah bimbing. Seperti itu. Ya, kalau pandangan-pandangan para nabi jelas ya wahyu. Seperti itu. Dan nabi pun bertingkat-tingkat. Nah, nabi pun bertingkat-tingkat. Bahkan nabi pun memiliki kelebihan yang nggak dimiliki nabi yang lain. Nah, tapi intinya itu semua karena ketakwaan mereka. Karena mujahadah mereka. Ya, karena mereka terus melatih diri, ya. Kalau latihan tuh bahasa kita riyadhah, ya, bahasa Arabnya. Melatih, ya kayak kita aja coba ya mau jadi PNS. Latihan dulu kan? Ya, latihan soal CPNS itu apa itu? Baca beli-beli dulu di Gramedia begitu ya. Jadi di Google gimana soalnya. Kalau masuk UI itu gimana, UGM itu gimana ya soal-soalnya. Ya, ada yang review soal lah begitu. Kita latihan dulu. Kalau kita mau bisa ya sama. Kalau kita ingin dapat ilmu banyak, latihan dulu, baca dulu, ya, sholat, ibadah, mohon sama Allah, ya, jangan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi ilmu. Ah, itu datang nanti keahlian itu. Jadi ahli ilmu gitu. Ya sama. Orang suka bohong, ya, suka bohong juga latihan dulu. Kalau udah ahli mah bisa masif, terstruktur, ya, pokoknya halus aja. Ya, halus aja. Nah, makanya iblis itu jagoan, umurnya panjang dia, ya. Istilah jam terbangnya udah tinggi. Pilot aja kalau pertama kali nggak hebat dia. Baru lulus sekolah penerbangan sekian tahun, tahun ya, atau 6 bulan, nggak tahu. Tahun 2 tahun, ya nerbangin dulu pesawat kecil-kecil sampai jam terbangnya udah dibilang cukup, baru pegang Boeing, pesawat yang agak besar. Nah, jadi intinya Nabi Khidir itu Allah Subhanahu wa taala muliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Musa, loh, ada loh manusia alim itu. Kamu aja nggak tahu. Coba cari kamu di pantai ini. Nah, itu pantainya di mana? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan di dekat Laut Mati. Nah, intinya Nabi Khidir tinggal di pantai. Makanya nanti ada isu-isu, ada isu-isu. Oh, dia ada orang apa pokoknya kalau ingin dapat ketemu sama Nabi Khidir ya harus bertapa di pantai, ya, atau yang mirip-mirip itulah penunggu pantai. Jadi anak pernah ya di satu pantai di daerah sini, daerah Jawa Timur lah ya. Itu jadi ada orang itu di pantai itu bertapa setiap malam ini bermalam-malam begitu. Intinya ya mau mencari ya kalau seandainya di pantai itu mau merenung ya menjauhkan diri dari berbagai hiruk pikuk dunia, tetap sholat 5 waktu gitu ya, ya bagus aja, mungkin tidak apa-apa itu istilahnya hulwah ya, atau gurbah ya, itu uzlah istilahnya kalau bahasa dalam hadis itu uzlah. Dulu sebagian sahabat Nabi itu ketika perang antara Muawiyah dengan Ali, betul-betul kaum muslimin berkhilaf ya, sebagian mereka itu betul-betul masuk masuk padang pasir, nggak ikut-ikutan, uzlah pokoknya dengan kambingnya. Nah, karena menghindari fitnah ya. Kalau
Cuma begitu menyendiri, menyelamatkan agamanya karena di dunia itu kita bahaya gitu, digoda gitu. Nah, kalau bergaul dibully terus, teman-temannya itu kerjanya bully di medsos terus, tetangganya juga jahat-jahat, gigitin dia terus gitu ya, jailin dia. Udahlah akhirnya, aduh kayaknya atau dia itu gampang tergoda orangnya, udah akhirnya dia beruzlah. Akhirnya dia beruzlah. Nah, boleh nggak? Boleh. Kalau yang penting benar uzlahnya. Ya, betul-betul ta'abud, nyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang diajarkan Rasulullah, bukan bertapa kemudian akhirnya lupa sholat. Nggak sholat nanti supaya datang bisikan-bisikan dari penunggu pantai. Ya, kan penunggu pantai ada Nabi Khidir. Nabi Khidir kan penguasa pantai. Nah, akhirnya itu salah paham. Nah, ala kulihal, jadi intinya Nabi Khidir itu dalam kisah ini waktu itu dia di sebuah pantai, enggak dalam hiruk pikuk kehidupan manusia. Nah, pada waktu itu ya. Jadi Nabi Musa nyarinya itu sampai lama. Silahkan baca kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Ya, teman-teman bisa baca suratnya dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir. Jadi sampai Nabi Musa bawa asisten khusus ya, Yusha bin Nun yang nanti jadi pelanjut Nabi Musa. Nah, sampai kelewatan, sampai tidur di sebuah batu besar. Nah, terus nggak sadar ciri-ciri bahwa Nabi Khidir itu di situ adalah ikannya nanti lepas, gitu ya, ikannya lepas, jalan sendiri menuju lautan. Ya, muridnya itu ingat ikannya lepas jalan sendiri. Ya, tapi dia lupa dia ngelihat tapi lupa, akhirnya terus jalan. Kata Nabi Musa, laqad lakina min safarina hadana soba, kita udah capek banget nih. Ya, atina goda'ana ya, atina goda'ana laqad lakina min safarina hadana soba. Coba dong bekal kita. Mana tadi? Buka dong, buka. Oh, kata Yusha. Lupa Pak Ustadz, lupa. Ya, ya Nabi Allah lupa. Tadi ikannya jalan sendiri. Oh, itu kelewatan. Akhirnya apa? Balik lagi ngikutin bekas jejak kakinya. Karena kan bisa juga tersesat. Ya, karena tempatnya luas, akhirnya jejaknya diikutin lagi sampai mana dia tadi. Akhirnya balik ke tempat semula. Nah, disitulah ketemu dengan Nabi Al-Khadir yang memang Allah perintahkan ente datangi itu Nabi, ente datangi itu hamba yang soleh, berguru sama dia. Ya tapi orang beneran, orang beneran, ya, bukan orang gitu kayak bayangan begitu didatangi Nabi Khadir malam-malam begitu katanya. Ya, jadi orang beneran ketemu dengan Nabi Musa ketemu. Ya, Nabi Musa aja nyari dulu ya. Ya, nyari dulu. Itu pun agak susah. Ya biasa manual, nyari manual ya dicari begitu di mana ada ciri-cirinya. Ya. Nah, pas ketemu Nabi Musa mengucapkan salam, Assalamualaikum. Terus kata Khadir, an Nabi artika salam. Jadi ya nyambung aja. Ini salam akhirnya dijawab salamnya. Ya. Nah, kemudian apa nak? Anak kucing masih bayi. Iya, nanti aja. Ustaz lagi ngisi ya. Ada anak kecil bawa kucing. Ya, si Fadlan itu. Nah, baik. Jadi ini Nabi Musa ya ini kayaknya deh ini kayaknya. Nah, terus Nabi Khadir juga ya nggak tahu juga, cuma dengar-dengar aja. Siapa kamu? Musa katanya. Oh, Musa Bani Israel ya. Musa Bani Israel tuh. Ya denger sih Nabi Khidir. Ya, jadi Nabi Khidir juga terbatas pengetahuannya. Akhirnya ya nanya. Ya, istilahnya klarifikasi. Ya pernah dengar sih, ya balik Musanya Bani Israel. Nah, kemudian sih intinya Nabi Khidir ngomong begini-gini. Ana indi ilmun a'tani Allah malam tu'ta. Nah, wa indaka ilmun na'am allamakallah malam u'ta. Au kama qala al-Khadir. Jadi kata Nabi Khidir, udahlah. Saya ada ilmu yang Allah ajarkan sama saya, kamu nggak punya.
Tapi kamu juga punya ilmu yang Allah ajarkan sama kamu, saya nggak punya. Ilmu kita ini dikit. Ilmu kita ini dikit banget. Jadi sampai pas naik perahu, kemudian ada burung ya, memasukkan paruhnya di air, mungkin cari ikan gitu ya. Nah, atau minum, kemudian diangkat lagi. Kata Nabi Khidir, ilmu kita itu dibandingkan ilmu Allah sebagaimana air yang nempel di paruh burung itu cuma dikit gitu ya. Nah, luar biasa sudah ya. Jadi betul-betul ahli hikmah, betul-betul mendalam. Nah, ya walaupun Nabi Musa sempat gagal ya, karena kata Nabi Khidir, kalau saya beraksi, kamu jangan protes dulu. Ini adab seorang penuntut ilmu, jangan protes dulu. Kata-kata gurunya nanti saya jelasin nanti. Jadi kalau belajar dulu, nanya nanti gitu. Jangan masih di tengah udah di debat gurunya. Itu kurang bagus. Tapi intinya Nabi Khidir itu betul-betul seorang Nabiullah yang memiliki ilmu dan hikmah. Nah, ilmu dan hikmah ya. Contohnya ketika ada raja yang zalim, nah, akan merampas perahu-perahu itu punya orang miskin, ya Nabi Khidir juga tahu apa yang terjadi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Ya perahu-perahu itu dilubangin. Nah, perahu dilubangin, akhirnya pas raja yang zalim itu, yang suka ngerampok ya, makan harta rakyat, ngambil uang rakyat begitu ya. Bukan cuma korupsi, kalau korupsi diam-diam takut dipentung kepalanya ya. Makanya yang ambilnya sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan kan dipukul kepalanya. Enggak, ini terang-terangan saking zalimnya udah perahu-perahu itu diambil. Lumayan kalau satu perahunya harganya katakanlah 500 juta, lumayan kan ya. Akhirnya sama Nabi Khidir dikorbanin aja lah, korban 50.000, 100.000 untuk nambal begitu ya, tapi perahunya nggak diambil. Akhirnya benar. Nah, pas datang raja itu nggak jadi diambil. Kenapa? Perahunya jelek-jelek, balik lagi. Nah, itu jadi Nabi Khidir hikmah. Jadi dia tanpa istilahnya membuat, ya dia membuat satu kerusakan sedikit, tetapi untuk menolak mudarat yang lebih besar. Karena Nabi Khidir dengan keterbatasannya nggak mungkin nih raja zalim dilawan sendirian. Walaupun dia wali Allah sendirian ya nggak bisa juga. Walaupun dia Nabi Allah sendirian melawan raja dan prajuritnya ya, enggak ini bisa. Nabi Muhammad aja ketika menaklukkan kota Mekah sendirian atau rame-rame. Padahal Nabi Muhammad udah derajatnya di atas Nabi Khidir. Ya, Nabi Muhammad perlu asisten. Khalid bin Walid yang militer bintang 5 itu jagoan. Ya, perlu Abu Bakar As-Siddiq, udah rame-rame. Akhirnya orang Mekah ketika ngelihat Nabi Muhammad rame-rame takut, langsung nyerah, angkat tangan, angkat senjata, masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah masuk Islam. Semua masuk Islam. Padahal Nabi Muhammad waliullah. Nah, jadi tapi intinya, jadi bagaimana sih raja zalim itu tidak merusak, tidak menzalimi masyarakat orang kecil. Jadi membela wong cilik gitu. Yaitu memang orang ahli hikmah, ahli ilmu tuh bukan justru ahli ilmu, ahli hikmah malahan mendukung kezaliman. Nggak ada. Ini ahli hikmah, ahli hikmu malah menang baik, atau istilahnya justru mencarikan dalil untuk orang zalim, untuk melancarkan kezalimannya. Nah, itu penjilat, itu berbahaya. Itu bukan ahli hikmah, bukan ahli ilmu. Ya, itu lebih rendah kedudukannya daripada binatang. Balhum adall. Ya, punya hati, punya pengetahuan, bisa membaca, bisa menganalisa, tetapi justru tidak bermanfaat bagi dia ilmunya. Nah, ya pasti banyaklah bagaimana perhatian dia kepada kaum du'afa ya. Bagaimana anak-anak yatim itu menjadi perhatiannya Nabi Khidir ya, langsung dibangunkan rumahnya. Ya, habis bangunkan rumahnya, kata Nabi Musa, ayolah minta upah. Lah, kan sudah jangan protes ya. Nah, jadi karena orang tuanya dulu orang soleh, langsung yang membangun rumahnya ini adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, kemudian ada satu kisah yang paling berat juga ya, Nabi Khidir tiba-tiba mengambil anak kecil kemudian dibunuh. Lah, tambah protes Nabi Musa. Kenapa ini anak gak punya dosa? Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Khidir, anak ini nanti kalau tumbuh dewasa justru akan menjadi diktator, orang yang jahat, ya.
Itu orang-orang paling jahat sedunia ya, Firaun lah contohnya. Itu waktu lahir ya ngompol, pakai pampers gitu ya, nyusu gitu. Kalau tidur sendirian juga nggak bisa, harus ditimang-timang sama enyaknya. Ya tapi udah gede cek galak ya, udah gede galak banget Firaun, nyembelihin bayi dia. Ya itulah manusia faidah wa khosimu mubin, ketika udah merasa mantap, merasa keren, merasa kuat, ototnya besar gitu ya. Bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan tank, bisa apa, sombong. Ya sebagaimana Firaun karena banyak tentaranya langsung sombong hari itu juga. Ketika datang ajakan Nabi Musa ditolak mentah-mentah. Nah, kalau kulihal ya ini sekilas tentang Khadir. Nah, Khadir itu adalah orang soleh, wali Allah atau Nabi Allah. Jumhur ulama mengatakan dia Nabiullah. Punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Sebagaimana Nabi Musa punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Nabi Yusuf ganteng, punya kelebihan. Nabi yang lain ya ganteng juga, cuma Nabi Yusuf lebih ganteng. Yaitu dalika fadlullah yu'ti mayyasha. Allah memberi keutamaan bagi siapa yang kehendaki, sebagian diangkat di sisi ini, ada kekurangan di sisi ini. Tetapi semuanya adalah nabi-nabi Allah yang mulia. Orang-orang berilmu juga ini punya fokus di ini lebih, ya. Fokus di bidang ini lebih daripada yang lain. Nah, intinya harusnya ahli ilmu itu tidak saling hasad, tidak saling benci, dia harusnya saling sinergi. Nah, makanya Nabi Musa aja suruh tawadu lagi. Bayangin Nabi Musa itu kalau Nabi Kalimullah udah viral, jagoan lah kalau bahasanya. Nabiullah, Kalimullah, suruh bersimpuh lagi di depan Nabi Khidir, Nabi yang nggak viral, yang nggak terkenal, carinya pun susah. Di pesisir pantai dicari-cari. Ya. Bayangin, itu demi apa? Demi meluruskan hati lagi. Jadi itu sebetulnya, dan Nabi Musa sudah dapat poinnya. Kita harus tawadhu. Karena tawadhu itu berat. Ya kalau kita di medsos, ya gampang sih, tawadhu adalah begini kita share ya. Tapi kan untuk prakteknya berat. Nah, jadi itu Allah ingin Nabi Musa praktikum ya, penelitian lapangan gitu, langsung praktek untuk ini, lihat susah-susah, kehujanan, kepanasan, bayangin berdua gitu ya, nanti sampai tidur di batu, demi apa? Demi nuntut ilmu. Nabi Musa saja rihlah ya demi ketemu Al-Khadir, menuntut ilmu, ya menuntut ilmu, kan luar biasa. Nah, jadi memang Islam itu luar biasa, mengajarkan umat itu senantiasa untuk menuntut ilmu ya, supaya hatinya menjadi lurus. Nah, menjadi lurus. Cuma yang harus ditetapkan, ilmu itu harus betul-betul mengantarkan kita kepada khasyatullah, takut sama Allah. Dan apa? Menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Kayak Nabi Muhammad ya, makin ma'rifatullah, Nabi Muhammad itu makin takut sama Allah. Bahkan Nabi Muhammad itu manusia paling takwa begitu ya. Tambah sholatnya tambah rajin. Tata cara sholatnya rapi banget. Nabi Muhammad ya. Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli sholata," sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, ini nanti ada orang mengaku ketemu Nabi Khidir, ya mewarisi Nabi Khidir, sholatnya enggak ngikutin sholatnya Nabi Muhammad. Ya, apa begitu? Mungkin sholatnya bahkan yang lebih parah lagi, kata saya sudah waliullah, udah ma'rifatullah, nggak usah sholat. Karena udah mimpi ketemu Nabi Khidir, mimpi ketemu Nabi Muhammad, bahkan katanya kamu udah sampai, jadi nggak usah sholat lagi. Nah, akhirnya apa? Dia menganggap saya sudah ma'rifatullah, nggak sholat. Nah, ini berbahaya ya, seperti ini. Nah, kemudian itu sosok Nabi Khidir yang fenomenal ya, mempunyai ilmu dan hikmah. Nah, apakah Nabi Khidir masih hidup? Nah, jadi diterangkan sebelumnya ya, kenapa Nabi Khidir disebut Khidir? Khidir itu artinya hijau. Dalam Sahih Bukhari diterangkan, jadi bahwa Nabi Khidir disebut Al-Khidir kenapa? Karena pada satu ketika dia itu lagi duduk di atas farwatun baydha, di atas kain gitu ya. Nah, kainnya tapi bisa dijadiin pakaian begitu. Warnanya putih, tiba-tiba di sekelilingnya menjadi hijau. Nah, gitu ya. Nah, fa idza hiya tahtaz khalfahu khadra. Nah, jadi farwah itu tadi berubah. Nah, kainnya itu berubah.
Nah, kemudian di sekitar dianya berubah menjadi hijau. Nah, nah, ya itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan ini perubahan. Nah, jadi berubah. Nah, hijau itu lambang seger gitu ya. Segar. Jadi katanya mata kita kalau sering melihat yang hijau-hijau tuh jadi segar. Jadi hati juga jadi segar, pemikiran tuh jadi fresh, begitu bersih, begitu ya. Nah, itulah Nabi Khidir. Nah, untuk namanya ulama nggak ada yang sepakat siapa sih nama aslinya. Ya, nanti ada riwayat-riwayat dia itu anaknya Nabi Adam langsung. Ada yang mengatakan Ibnu Ishaq itu anaknya Qabil gitu ya. Jadi kenapa sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang? Karena ada landasan-landasan atau asar-asar dari para ulama. Nah, jadi kenyataan seperti itu memang ada. Contohnya, ya Abu Hatim Sahal bin Muhammad Ibn Utsman As-Sijistani dan yang lainnya mengatakan atu inna atwala bani Adam umran al-Khadir, ya, wa ismuhu Khadrun bin Qabil ibn, yang usianya ya adalah Khadir, namanya Khadrun. Nah, ini versi apa yang disebutkan oleh Abu Hatim ya. Jadi manusia terpanjang. Kenapa usianya bisa panjang? Ada riwayat-riwayat. Ibnu Ishaq menyebutkan ya. Salah satu sebabnya kenapa? Karena Nabi Adam sebelum meninggal pernah berwasiat. Pernah berwasiat nanti siapa yang memakamkan jenazah aku, saya berdoa supaya dikasih usia panjang. Tapi kan nggak disebutkan juga berapa usia panjangnya. Dan Khadir lah yang memakamkan Nabi Adam sehingga mempunyai usia panjang. Ada juga riwayat kenapa jadi panjang karena nemu air ya. Nabi Khadir air kehidupan. Jadi ketika minum air kehidupan itu jadi kekal nggak mati-mati. Ya ini asar-asar ini ada dan dinukil oleh para ulama dan itu menjadi satu pendapat akhirnya. Ya, nanti ada asar disebutkan dalam kitab Isobah dari Ibnu Abbas bahwa Nusia Al-Khadir, Nabi Khadir usianya dipanjangkan supaya nanti mendustakan Dajjal. Jadi kisah nanti orang yang dibelah sama Dajjal kemudian nyambung lagi, kemudian mengatakan antar Dajjal alladzi haddatsana Rasulullah hadis itu katanya Al-Khadir. Itu versi beberapa ulama hadis. Nah, ya, ini karena ada yang seperti ini, nukilan-nukilan seperti ini, akhirnya sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir itu memang masih hidup, usianya panjang. Nanti dikiaskan sebagaimana Nabi Isa masih hidup katanya. Ya Nabi Isa hidupnya jelas dalilnya terang, diangkat ke langit. Nah, hidupnya bagaimana? Ya beda dengan hidupnya kita. Nanti di akhir zaman akan turun. Ya, nanti di akhir zaman akan turun. Nah, di sana hukumnya beda di atas. Nanti turun Nabi Musa muda lagi kan 33 tahun. Padahal usianya udah berapa ribu tahun berarti. Ya. Nah, itu kayak Nabi Isa katanya. Tapi Nabi Isa mah ada dalilnya, terang, jelas. Ya. Nah, sebetulnya pernyataan-pernyataan seperti ini eh, bisa dijadikan sebagai landasan dan pegangan ketika ada dalil yang terang dan kuat. Nah, tetapi karena ini menjadi pendapat sebagian ulama, ya akhirnya ya kita mau nggak mau juga harus mengungkapkan ini dan ini juga harus kita jelaskan. Nah, harus kita jelaskan. Jadi ulama-ulama ya yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup seperti Imam Al-Qurtubi ya. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Oh, jadi usianya panjang karena landasannya itu. Nah, belum nanti banyak hadis-hadis memang. Cuma masalahnya hadis-hadisnya lemah dan palsu. Nah, dan masalahnya sebagian ulama itu nanti dia berpendapat dengan pendapat ulama yang lain. Nah, di sini diuji letak kita bagaimana menganalisa. Apakah kita mau taklid, ya, atau kita mau mencari yang rojih lebih dekat kepada kebenaran. Dan ini tugas seorang penuntut ilmu. Nah, oke. Jadi Imam Qurtubi, kemudian Imam Nawawi, Imam Ibnu Solah ahli hadis ya, Imam Nawawi juga ya, Imam Iraqi juga ahli hadis. Nah, ini pendapat sebagian
ulama. Nah, ya. Kemudian sebagian ulama yang lain seperti Imam Bukhari, Ibnul Arabi, ya. Kemudian Abu Bakar Ibnul Arabi, kemudian Ibnul Jauzi mengatakan ya udah Nabi Nabi Khidir manusia normal mati sudah meninggal pada waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, jadi sampai Ibnu Jauzi itu ketika melihat perselisihan pendapat di antara ulama-ulama Islam, dia langsung nulis buku. Namanya Ujalatul Muntadhir fi Syarhi Halil Khadir. Nah, Muntadir, Ujalatul Muntadir fi apa? Di sini fi Syarhi Hali Al Khadir. Sampai nulis buku khusus tentang benarkah memang masih hidup. Nah, dan beliau sampai pada kesimpulan, nah nanti mungkin silahkan langsung baca bukunya ya. Nah, pada kesimpulan bahwa Nabi Khidir sebagaimana nabi-nabi yang lain sudah meninggal. Nah, ya. Nah, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Salah satu dalilnya, Nabi itu pernah berdoa ketika perang Badar. Nabi telah pernah berdoa ketika perang Badar. Dan Nabi khusyuk pada puncak khusyuknya berdoa, ya doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar. Nah, apa doanya? Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, apabila sekarang kaum muslimin di Badar ini kalah, ya hancur, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tu'bad. Nah, Allahumma ini dicatat enggak apa-apa. Allahumma, wahai Allah, in tahlak hadhil isabah. Apabila kelompok ini, maksudnya Nabi Muhammad bersama para sahabat yang sekitar 300-an saja, in tahlak hadhil isabah la tu'bad fil ard. Engkau enggak akan disembah lagi di atas muka bumi. Nah, ini menunjukkan orang Islam yang nampak pada waktu itu ya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan para sahabat. Ya memang di sana ada orang-orang Nasrani, ya ada orang-orang Nasrani yang mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ya, bukan di atas syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dia harus beriman juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wajib beriman juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, seandainya intahlak hadhil isabah la tu'bad fil ard. Engkau enggak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir pun sudah enggak ada. Ya, nah itu salah satu dalil. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuldah afa imitta fahum khalidun." Surat Al-Anbiya ayat 34. Dan kami tidak menjadikan bagi seseorang pun sebelum engkau. Nah, ini ya. Ya, ini dalilnya terang sekali. Apa? Ma ja'alna wa ma ja'alna min qablika min ma ja'alna wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan bagi seseorang pun sebelum engkau dia hidup kekal. Ya. Naam, apa imitta fahumul khalidun, kalau udah mati emang mereka kekal? Enggak, semuanya juga meninggal. Nah, ini jadi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, kan ada pengecualian Nabi Musa. Nah, kan ada pengecualian Nabi Isa. Ya, Nabi Isa jelas ada dalilnya, itu pun di sana, di langit. Nah, ya. Nanti kan ada Ya'juj Ma'juj katanya. Kita nggak tahu kehidupan Ya'juj Ma'juj bagaimana. Ya, memang mereka itu manusia bergenerasi. Ya, yang sudah tiba waktunya mati ya mati. Nah, jadi kemudian ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad di akhir-akhir hayatnya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa setelah 100 tahun dari saya berkata, dengan perkataan saya ini nggak ada manusia hidup di atas muka bumi ini. Nah, nggak ada lagi. Nah, seperti sahabat Nabi
ternyata hadis ini benar ya. Sejak Nabi ngomong itu, nggak ada sahabat Nabi yang lebih 100 tahun. Nah, di sahabat Nabi paling terakhir meninggal, Tufail bin Amr. Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya, meninggal kalau nggak salah 110 Hijriah. Memang sudah meninggal semua. Nah, ini. Nah, tetapi bagi yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, itu menurut pengalaman-pengalaman katanya-katanya. Jadi banyak sekali kisah-kisah ya yang mengatakan saya pernah ketemu Nabi Khidir. Ya, itu dikembalikan ya kepada orang yang mengaku tersebut. Kalau dia betul-betul orangnya bukan pembohong ya, dia ulama dan kisah itu betul dari ulama tersebut, bukan karang-karangan, ya hak dia untuk mengatakan itu. Tapi ada satu lagi cara mengukurnya. Ketika dia didatangi Nabi Khidir, ya itu apa maksudnya? Dia merintahkan apa? Kalau nanti seandainya ngaku didatangi Nabi Khidir, kemudian membawa syariat baru, bukan syariat Nabi Muhammad, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, ketika beberapa para sahabat yang ada sebagian sahabat Umar ya, kalau nggak salah itu baca cari-cari hikmah di dalam Taurat, ya, di dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Nabi Muhammad khawatir nanti kaum muslimin nggak fokus kepada Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ingin mengatakan, ya, Fawaladi nafsu Muhammadin biyadih. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. Nah, laukana Musa bin Imran hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Seandainya Musa bin Imran itu masih hidup, nah itu lihat. Lihat. Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Musa. Nabi yang sangat luar biasa. Ya. Nabi yang sangat luar biasa. Seandainya Musa hari ini hidup, laukana Musa ibn Imran hayyan ma wasi'ahu ila tibai, dia wajib ngikut aku, kata Nabi Muhammad. Karena Muhammad memang nabi penutup. Ya makanya Nabi Musa pun nanti di akhir zaman syariatnya siapa? Syariat Muhammad. Makanya Nabi Isa sholat subuh. Nanti Nabi Isa sholat subuh di Masjid Damaskus, turun apa? Di apa berpegangan dengan dua sayap malaikat di Menara Putih di Damaskus. Ya, kemudian Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat subuh. Ya, itu Nabi Musa dengan syariat Muhammad. Ini enggak. Ngaku ketemu Nabi Khidir, akhirnya sholat nggak ngikutin petunjuk Nabi Muhammad, cara sholat Nabi Muhammad SAW, cara puasanya. Nah, atau ya itu tadi, malahan tidak sholat. Nah, jadi perlu tetap ada ukurannya. Perlu tetap ada ukurannya. Yang pasti, ketika ada seorang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, ya itu memang pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetapi pendapat yang lain yang lebih kuat, Nabi Khidir sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya, sudah meninggal. Nah, ya kayak orang Syiah ya, orang Syiah punya keyakinan bahwa imam ke-12 mereka itu, sejak zaman ketika dibaiat dulu ya, sampai sekarang masih hidup, tinggal di mana? Di Sirdab, di gua. Guanya mana? Wallahu a'lam. Tapi dia itu nanti datang menemui orang-orang yang akan dibaiat menjadi wilayatul faqih. Seperti Khomeini, Ali Khomeini kalau sekarang itu bisa ketemu dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdinya sudah ada, cuma sekarang masih sembunyi. Dulu apa namanya dikejar-kejar terus masuk gua kayak Ashabul Kahfi gitu, ya. Terus lama katanya. Jadi ketika ditanya orang Syiah, ya kayak Ashabul Kahfi masuk gua masih hidup lah. Kalau Ashabul Kahfi masuk gua masih hidup, jelas dalilnya dalam Al-Quran. Dia nggak lama. Ya enggak, 300 tahun lebih di dalam gua masih hidup. Nah, ini enggak. Syiah mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Tapi kita nanti kalau muncul baru sholat Jumat. Ya. Sekarang masih di dalam gua. Enggak ada yang bisa ketemu dia kecuali orang-orang tertentu. Subhanallah. Jadi sudah ada. Lama usianya berarti udah ribuan tahun. Ya. Jadi imam ke-12 mereka itu 1000 tahun yang lalu pas dikejar-kejar masuk gua, dan dari situ dia apa? mengatur wilayatul faqih. Jadi ada perantaranya. Nah, guanya di mana? Di Samarra, di daerah Irak itu Samarra. Ya pokoknya nggak kelihatan, ya memang jangan, nggak ada. Masih hidup, masih bisa ketemu, bisa. Tapi orang-orang khusus. Wah, ini repot. Ya. Ini repot. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketemu Nabi Khidir yang memang Nabi Musa yang nyari. Ini enggak. Ya, saya tadi malam didatangi Nabi Khidir, dia ngajarin saya katanya.
Nah, terus nanti hilang sendiri. Kalau Nabi Musa jelas kok, orangnya jelas, sempat naik kapal dulu, ya enggak? Bertanya-tanya, bahkan Nabi Musa komunikasi, orangnya ada. Orangnya pun tawadu, enggak kayak jin gitu. Jadi pernah ada ya seorang, oh itu kenapa itu hebat, karena memang kalau malam didatangi Nabi Khidir katanya. Ya wallahu alam, pengakuan benar atau dia urusan dia ya. Yang pasti banyak kalau jin menampakkan diri itu ada. Ya, ngaku-ngaku jadi tokoh. Jadi pernah ada waktu dulu kita di pesantren, ada adik kelas itu mengatakan bapaknya itu didatangi oleh sosok pakai jubah putih, berjanggut putih, dua, terus ngajarin begini dan begitu. Ya, itu jin. Ah, jin itu bisa menampakkan diri dalam bentuk yang ia kehendaki. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Abu Hurairah nyamar jadi apa? Nyamar jadi nenek-nenek mencuri zakat. Pernah di zaman Nabi Muhammad, iblis itu nyamar jadi orang Quraisy, Suraqah. Nampak persis, bisa dilihat, bisa didengar suaranya. Nah, kita nggak bisa bedain. Ini yakin sampai. Nah, ciri-cirinya gimana? Ngakunya Khadir lah. Kalau ngaku sih iblis juga bisa ngaku. Nah, sekarang tinggal dilihat orangnya ini. Seandainya pun itu ajaran Khadir, harus sama dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malahan habis ketemu Nabi Khadir aneh-aneh ajarannya. Ya, jadi semuanya bisa diukur. Makanya kata Imam Syafi'i, seorang waliullah itu, idza ra'aita rajul yamshi 'alal ma wa yatir fil hawa, ya. Kalau seandainya kamu melihat ada orang bisa terbang di udara, jalan di atas air, jangan percaya dulu, kata Imam Syafi'i, sampai diukur dengan keteguhan dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia betul-betul waliullah. Ya, karena nggak ada jalan kewilayahan. Kita kalau menjadi wali Allah, ya kita harus bersyariat dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah, ya sudah jadi wali Allah, bahkan Nabiullah, sholat subuh. Kalau surat hari Jumat agak panjang bacaannya, sajadah, sama hal ata'alal insan. Ini enggak. Jadi wali Allah mengaku ketemu Nabi Khadir atau gimana, malahan udah ngaku ma'rifatullah, akhirnya sholatnya enggak jelas. Ya, naam, tidak mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah. Naam, malahan yang aneh-aneh begitu. Ya udah, jelas aja Islam itu apa, enggak jelas ajarannya, terang. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian ala mahajatin baido, di atas jalan yang putih. Lailuha kanahriya, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik. Orang yang melenceng pasti hancur, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat kisah Nabi Musa itu nyari Khidir, enggak. Ya, mengatakan saya ini didatangi Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidirnya yang datang. Ya, Nabi Khidirnya yang datang. Sementara Nabi Musa itu nyari Nabi Khidir. Nah, kemudian ketemu orangnya bukan orang fiktif gitu. Nah, kemudian yang harus dicatat, seandainya pun dia merojehkan pendapat Nabi Khidir masih hidup, apa hasilnya dari itu? Ya, tidak boleh bawa ajaran baru yang nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa itu tadi? Karena Nabi Isa pun semua itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada yang aneh sebetulnya, tapi ya ini diungkapkan sama orang yang ahli di dalam satu bidang. Jadi ada seorang ya pembesar dalam madhab Hanafi, dikatakan waktu bermajlis Nabi Khidir datang katanya. Terus saya tanya madhabnya apa? Ada yang bermadhab Syafi'i ya, ada yang bermadhab Syafi'i. Kamu madhabnya apa? Oh, kita ini Nabi nggak bermadhab. Nah, apa namanya? Tapi karena mujtahid itu dari kalangan Syafi'i, kita juga sholat di belakangannya orang-orang madhab Syafi'i. Jadi kayak sejenis kayak dongeng-dongeng begitu seperti itu. Tapi karena diungkapkan oleh tokoh yang ahli, ya akhirnya manusia ikut. Ya seperti ini. Karena Ibnu Salah, Imam Nawawi mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Akhirnya dibenarkan Nabi Khidir masih hidup. Nah, bagaimana Nabi Khidir mengajar? Nah, nanti kamu nggak tahu, ya kau susah, ya. Nah, kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu. Nah, tetapi memang kita diwajibkan untuk betul-betul
terus menuntut ilmu, tapi bukan diwajibkan untuk cari-cari Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk cari Nabi Khidir, ya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk cari Nabi Khidir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang diperintahkan. Nah, ya kita mencari ulama, ya, mencari ulama, ya mencari ahli ilmu untuk kita istiqomah. Bertanya kalau kita nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Nah, jadi banyak lagi sebetulnya, ya termasuk Nabi Ilyas katanya juga masih hidup. Ya, bahwa Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir itu kalau setiap musim haji itu datang ke Mekah minum air zam-zam, kemudian bisa tahan sampai 1 tahun kemudian. Nah, ini kisah-kisah seperti ini tanpa berlandaskan nas yang kuat. Makanya Ibnu Jauzi menulis sebuah buku tadi yang sudah kita terangkan, ya, tentang Ujalatul Muntadir fi Syarhi Halatil Khadir. Jadi beliau pada sampai kesimpulan, ya, tentang bahwa al-ahadis al-waridah fi dzalika minal marfu'at, taib, hadis-hadis yang marfu yang menjelaskan tentang Nabi Khidir itu palsu, maudhu'ah. Ya, adapun asar-asar kayak termasuk dari Ibnu Abbas, wa minal asar anis sahaba wa tabi'in faman badahum fabayyinu dha'af fabayyana dha'fa asanidiha wa bayan ahwali jahalati rijaliyah. Memang nanti ada perkataan sahabat Ibnu Abbas, banyak yang berdalil dengan perkataan tabi'in ulama, tapi sanadnya lemah sekali, tidak bisa dijadiin hujah, dan itu pun hanya perkataan sahabat. Nah, jadi untuk sesuatu yang penting seperti ini perlu dalil yang sangat terang dan jelas. Nah, seperti itu. Tapi ya kita ya walaupun bagaimana ya, karena sebagian ahli ilmu mengatakan masih hidup, ya kita hargai pendapat itu. Cuma tetap kita menganjurkan kepada kaum muslimin, nah, bahwa kita mengikuti yang jelas dan terang. Nah, jelas yang terang, ikutilah ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu ada di dalam apa? Di dalam buku-buku ulama, buku-buku hadis, syarah-syarah hadis, buku-buku fikih, dan itu. Emang nggak ada tazkiyatun nufusnya? Ada, dalam hadis itu ada tazkiyatun nufus. Bahkan kalau kita baca Al-Quran terus, hati kita jadi bersih. Kata Utsman bin Affan, kalau hati kita bersih itu, pasti kita terus kekurangan kalau baca Quran. Maksudnya kita nggak akan kenyang. Kita pasti ingin baca Quran lagi, ingin baca Quran lagi. Tapi karena hati kita kotor, baca Quran malah ngantuk. Nggak tidur kalau baca Quran. Nah, jadi itu. Kalau mau dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak baca Al-Quran, merenunginya, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu, ketakwaan. Kenapa? Karena kita betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan ya kita, ya sebagaimana gitu ya. Ya mungkin kita tahu sendiri lah. Nah, ketika kita dekat, ketika kita baik, kita melaksanakan perintahnya, disayanglah, seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi orang-orang yang mendekatinya. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan orang yang mendekatinya. Jadi istilahnya apa? Fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Supaya apa? Supaya doanya dikabulkan, supaya keinginannya diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin apa? Kita ingin selamat dunia akhirat. Kita ingin apa? Kita ingin supaya hati kita bersih terus. Ya minta sama Allah, Allahumma zakiha anta khairu man zakaha. Wahai Allah, sucikanlah jiwaku, Engkau yang mensucikan jiwa. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, pendapat yang lebih kuat, sudah meninggal. Nah, walaupun nanti ada sebagian ulama berdalil dengan hadis-hadis, asar-asar ya, tetapi Ibnu Jauzi sudah menyatakan hal tersebut. Sebetulnya perlu waktu khusus untuk membahas itu ya. Nah, Ibnu Jauzi menerangkan hadis-hadis yang menerangkan tentang Nabi Khidir masih hidup, ya, tentang Nabi Khidir itu ya yang marfu, hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi itu maudhu, palsu. Adapun asar-asar dari sahabat dan tabi'in yang dikisahkan begini, itu sangat lemah sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, soal pengakuan ulama, fulan pernah ketemu, nah, ya itu dikembalikan kepada mereka saja. Nah, cuma yang kita harus lihat ini buahnya apa.
apakah ketika kita berguru atau melihat kepada sosok yang pernah ngaku telah bertemu atau menyatakan Nabi Khidir masih hidup, harusnya dilihat juga perangainya. Kenapa? Karena yang kita ikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, itu ukuran yang paling terakhir dan itu mikyas kata para ulama. Mikyasnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau para ulama ya tetap saja ulama, ya mereka terkadang beristihad, bisa keliru, bisa bisa benar, tetapi bukan berarti kita menjatuhkan kehormatan ulama, apalagi mereka akan dekat dengan Al-Quran, ya mereka dekat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada mereka. Cuma setelah ditimbang ya dalil-dalil yang digunakan hanya lebih ke asar seperti itu ya. Ternyata asar-asar pun sanadnya tidak kuat, doif ya. Hendaknya kita tidak mengikuti. Mungkin contoh kecil saja ya, seperti talqin di kuburan. Talqin di kuburan itu, wahai fulan, apabila datang dua malaikat kepadamu bertanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, itu talqin diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Majah tentang talqin di kuburan. Tetapi sangat lemah hadisnya. Nah, tapi ada ulama Imam Nawawi, Ibnu Shalah ya, Imam Nawawi, Ibnu Shalah mengatakan talqin di kuburan itu kalau bagi yang mau nggak apa-apa, itu fadhail amal katanya. Padahal hadisnya lemah sekali. Nah, makanya kalau sebagian ulama bid'ah itu. Kenapa? Nabi jelas nggak pernah melakukan. Kenapa? Kalau untuk sesuatu yang penting memerlukan landasan yang sangat kuat dan tegas. Ya. Tetapi karena ada ulama model Imam Nawawi Ibnu Shalah mengatakan ini hadis lemah, walaupun lemah sekali, dalam fadhail amal nggak apa-apa lah katanya dipakai. Ya tapi kan maksudnya Imam Nawawi sama Ibnu Shalah itu bukan wajib. Bahkan ya yang jelas, yang jelas, yang jelas, yang udah terang bahwa itu bukan wajib. Nah, akhirnya kan disalahpahami yang dimaksud oleh Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Jadi kalau nggak ditalkin di kuburan, itu kayak ada yang hilang gitu, kayak wajib begitu. Jadi kayak nguburin kucing. Jadi kalau nggak melaksanakan itu ngerasa berdosa. Nah, ini bahaya. Kalau itu dianggap sesuatu yang harus, bahkan landasannya sangat lemah, ini yang berbahaya. Atau apalagi menimbulkan statement bahwa kalau tidak ditalkinin di kuburan berarti itu meninggalkan ajaran Islam yang benar. Ah, ini berbahaya. Padahal maksudnya siapa yang mau monggo. Karena itu fadhail amal. Kenapa? Karena dalilnya lemah banget. Yang jelas-jelas para nabi, sahabat ya itu tidak melakukan hal tersebut jelas lebih selamat. Nah, jelas lebih selamat. Nah, jadi kan ada salah baca. Jadi seolah-olah itu jadi wajib. Nah, ini yang dikhawatirkan. Takutnya kita salah membaca pesan ulama. Nah, ya Imam Nawawi Ibnu Shalah ketika mengatakan Nabi Khidir masih hidup, dia normal saja ibadahnya. Ya, dia membela sunnah Rasulullah SAW. Dia harus mengatakan kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kan tapi yang jadi aneh. Nah, ketika kita mengatakan Nabi Khidir masih hidup, yang muncul amalan yang itu jelas tidak bercocokan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau ini tentunya dikhawatirkan. Nah, dikhawatirkan itu cuma ngaku-ngaku atau dia hanya ngikutin pendapat. Nah, karena kita nggak tahu yang datang sama dia itu siapa. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Silahkan kalau ada pertanyaan. 1 jam ya? 1 jam. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan biar hidup majelisnya. Diskusi. Silahkan. Tafadhol, langsung aja kalau ada yang mau didiskusikan. Nggak ada? Tafadhol. Fadol, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Panas. Di bubuk. Nah, silahkan.
Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, oke, yang penting kita semangat, insya Allah istiqomah. Ya, karena usia kita nggak tahu berapa lagi, ya. Masing-masing punya cita-cita, ada yang mau gini, mau begitu. Kita nggak tahu apa bisa sampai cita-cita kita. Yang pasti kita harus siap setiap hari, siap siaga untuk mempersiapkan amal kapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, ya, pikiran yang tenang, terus ya walaupun mungkin punya masalah dengan saudara kita se-Islam, kita maafkan dia ya, walaupun menyakitkan hati kita atau kita yang repotnya kalau kita yang buat salah itu, ya. Nah, kita insya Allah kita berusaha supaya nggak merugikan saudara kita seiman. Nah, jika kita nanti keluar dari dunia itu bebannya nggak ada. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik buat teman-teman semua yang belum join di Telegram kami, silahkan join. Untuk channelnya sudah ada di via chat. Barakallahu fiik. Jangan lupa follow Instagram kami di Masjid Peradaban dan Facebook kami di Masjid Peradaban. Insya Allah, semoga Allah mendekatkan segala urusan kita dan segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan dihitung sebagai pahala jariah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wala ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.